I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Kembali lagi di Roh Film, channel yang sepi yang gak tahu sampai kapan. Sebuah film berjudul Nobody bercerita kisah seorang pria yang ingin hidup normal, namun di sisi lain terdapat jiwa petarung yang selalu bergejolak di dalam dirinya. Hingga di suatu hari pria tersebut terlibat masalah dengan mafia tersadis di kota ini. Lalu bagaimanakah ceritanya? Inilah dia Nobody. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Hutch Mansell yang merasa bosan dengan kehidupannya. Dari Senin sampai Jumat, Hansel yang bekerja di perusahaan milik mertuanya seperti kehilangan jati dirinya. Hal itu berdampak pada rumah tangganya yang dimana Hansel dipandang sebagai ayah biasa dan suami yang tidak romantis. Di suatu malam yang hening, Hansel dapat merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya. Di saat mengecek ke kamar anaknya, Sammy yang bungsu sudah tidur sementara Black masih terjaga. Merasa ada yang janggal, Hansel mengecek ke tempat lain untuk memastikan keadaan. Dan benar saja ada pencuri yang hendak masuk ke dalam rumahnya. Di saat akan menelepon polisi, tindakan Hansel diketahui oleh pencuri tersebut. Dikarenakan tidak memiliki uang cash, pencuri itu hanya mendapatkan uang recehan dan jam tangan yang dipakai Hansel. Di saat melihat tato yang ada di tangan pencuri, tiba-tiba Black menyerang salah satu pencuri tersebut. Meskipun memiliki kesempatan untuk menyerang balik, namun anehnya Hansel menghentikan serangannya dan menyuruh Black untuk melepaskan pencuri tersebut. Melihat keputusan Hansel membuat Black semakin memandang rendah ayahnya sendiri. Let him go. What the fuck, Dad? Tak berselang lama, kepolisian datang untuk memeriksa keadaan. Setelah mengetahui apa yang sudah terjadi, polisi tersebut meledek Hansel yang tidak bisa menjaga dan memberikan keamanan bagi keluarganya. Keesokan harinya, kondisi rumah menjadi tidak harmonis dikarenakan mereka merasa Hansel tidak berperan layaknya seorang ayah yang seharusnya memberikan rasa aman. Tak hanya itu, tetangga Hansel pun ikut memberikan sindiran dan berkata seharusnya maling tersebut datang ke rumahnya agar dia bisa menghajarnya. Setibanya di tempat kerja, Charlie yang merupakan adik ipar dari Hansel ikut meledeknya dan memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun Hansel yang tidak mau memegang senjata justru menyimpannya di dalam sebuah kulkas. Dengan semua tekanan yang Hansel terima, Hansel menyalakan radio taktis untuk mengobrol dengan temannya mengenai kejadian tadi malam. Ternyata Hansel mengetahui pencuri tersebut adalah pencuri amatiran yang sangat membutuhkan uang. Bahkan Hansel tahu jenis dan tipe senjata yang mereka bawa. Tak hanya itu, pistol tersebut tidak ada pelurunya. Oleh karena itu, Hansel tidak menyerang dan membiarkan mereka untuk pergi. Rough life. So tell me about last night. Empty. Scared. Desperate. Setelah selesai bekerja, Hansel menyempatkan diri untuk pergi menemui ayahnya di tempat panti jompo. Kemudian sang ayah mengingatkan Hansel untuk tidak lupa siapa sebenarnya mereka di masa lalu. Setibanya di rumah, Sammy meminta Hansel untuk mencari gelang kucingnya yang hilang di tempat uang recehan. Melihat hal tersebut, Hansel yang emosi segera pergi ke panti jompo untuk mengambil pistol dan kartu FBI milik ayahnya agar mempermudah pencarian. Di saat akan pergi, sang ayah yang melihat Hansel kembali bersemangat mendukungnya dari belakang. Then you best go do it. Dengan menggunakan tato yang ada di tangan pencuri, Hansel mencari ke semua tempat untuk mendapatkan informasi. Namun di saat Hansel menunjukkan kartu FBI-nya, penjaga tersebut mengetahui bahwa kartu itu sudah kadaluarsa. Di saat mereka akan menghajar Hansel, tiba-tiba kakek penjaga terkejut saat melihat tato yang ada di tangan Hansel. Dengan muka pucat, kakek tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Hansel di masa lalu. Kemudian kakek itu segera pergi dan mengunci pintu dengan rapat, seakan-akan tidak mau terlibat masalah dengan Hansel.
Thank you for your service. So any takers? Di sebuah rumah, seorang istri sedang memasak dan memanggil suaminya untuk segera makan. Namun di saat suami datang, tiba-tiba Hansel menyusulnya dari belakang. Setelah mengambil kembali jam miliknya, Hansel yang marah karena pencuri itu tidak tahu gelang tersebut di mana, tanpa ragu akan membunuhnya. Namun di saat Hansel akan menembak pencuri tersebut, terdengar suara tangisan bayi dari dalam kamar. Melihat hal tersebut, Hansel yang tidak tega segera pergi dan melampiaskan amarahnya dengan memukuli sebuah tembok. Di saat hendak pulang, tiba-tiba sekelompok preman menyenggol bis yang sedang Hansel naiki. Kemudian, preman tersebut menyuruh penumpang lain untuk turun dan hanya menyisakan seorang perempuan di dalam bis. Sambil tersenyum, Hansel berjalan dan menyuruh bas supir untuk keluar, sementara dirinya akan memberikan pelajaran kepada preman tersebut. Whether I'm wrong, This girl's gonna get home safe tonight. I've gotta be me. I'm gonna fuck you up. Dikarenakan sudah lama tidak bertarung, Hansel sedikit mengalami kesulitan saat melawan mereka. Sebelum memulai ronde kedua, Hansel menyuruh perempuan tersebut untuk segera keluar karena sebentar lagi akan terjadi pembantaian. Meskipun begitu, Hansel masih menyelamatkan preman yang sempat mengalami sesak napas akibat terkena hantaman benda tumpul. Setelah puas menghajar mereka, Hansel segera pergi meninggalkan bis tersebut. Sorry about the mess. Setibanya di rumah, Becca terkejut dikarenakan Hansel kembali dalam keadaan penuh luka. Di saat mengobatinya, Hansel mencurahkan isi hatinya yang merindukan keharmonisan sebuah rumah tangga. Just like old times, huh? I miss you. Sementara di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang mafia paling kejam dan sadis di kota ini. Mafia tersebut bernama Yulian Kuznetsov. Namun dikarenakan tingkah lakunya yang konyol, mafia lain mempertanyakan kejantanannya. Mendengar hal tersebut, Yulian tanpa ragu membunuh pemilik saham untuk membuktikan bahwa dia layak dicap sebagai ketua mafia. Внушает серьезного доверия. Ты сечешь? Перевнушает. Tak berselang lama, Yulian mendapat kabar bahwa adiknya sedang berada di rumah sakit dalam keadaan sekarat. Ternyata adik Yulian adalah preman yang Hansel hajar di dalam bis. Di saat Yulian bertanya siapa yang sudah menyerang mereka, tiba-tiba salah satu dari mereka berhasil mendapatkan ID card Hansel. Who did this to my brother? Keesokan harinya, Hansel kembali bergairah dikarenakan sudah sekian lama Hansel tidak merasakan yang namanya adrenalin pertarungan. Tak berselang lama, teman Hansel meneleponnya dan memberitahukan bahwa preman yang sudah Hansel hajar adalah adik dari Yulian. Namun Hansel yang tidak memperdulikannya segera menutup telepon tersebut. Hutch here. Last night, Servius asked the barber, he knows. One of those guys was the brother of Yulian Kuznetsov. To make you feel so good, but now you got a fucking problem. Yulian Kuznetsov, ask the barber. Di saat bekerja, Hansel yang memikirkan keselamatan keluarganya akhirnya pergi ke tukang cukur untuk mencari tahu siapa sebenarnya Yulian. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Yulian adalah mafia tersadis di kota ini. Oleh karena itu, Yulian dipercaya untuk menjaga uang pensiunan mafia di sebuah tempat bernama Obshak. Think of it like the 401k of the Russian cash, perpetually on the move. The Obshak. Sementara di tempat lain, melalui koneksinya yang ada di Pentagon, akhirnya Intel Yulian berhasil mendapatkan informasi mengenai Hansel. Namun di saat menerima file tersebut, Intel Yulian langsung mengundurkan diri seakan-akan tidak mau terlibat lebih jauh. Meskipun begitu, demi reputasinya, Yulian masih menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hansel hidup-hidup. One blackmail package coming up.
Di malam harinya, di saat Hansel menikmati makan malam, tiba-tiba dari kejauhan anak buah Julian sudah berada di depan rumahnya. Melihat hal tersebut, Julian menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di dalam basement, sementara dirinya akan melawan anak buah Julian sendirian. Don't call 911. Satu persatu anak buah Julian berhasil dikalahkan. Bisa kita lihat sepertinya Hansel sudah terbiasa hidup dalam kondisi seperti ini. Namun di saat lengah, dari belakang Hansel terkena serangan listrik yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Setelah terbangun, Hansel berada di bagasi mobil dalam keadaan terborgol. Bukannya panik, dengan mudahnya Hansel melepaskan borgol dan menembakkan pemadam api ke dalam mobil. Lalu tiba-tiba setelah mengalami kecelakaan, Hansel yang masih bertahan segera keluar dan kembali ke rumah. Sedangkan anak buah Julian meninggal di tempat. Di saat keluarga Hansel keluar dari basement, betapa terkejutnya mereka melihat banyaknya mayat yang ada di dalam rumah. Setelah itu, Hansel menyuruh keluarganya untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Untuk membersihkan keadaan, Hansel mengumpulkan semua mayat dan membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Sementara di panti jompo, anak buah Julian yang dikirim untuk membunuh ayah Hansel tiba-tiba mendapat kejutan berupa shotgun yang menembus tubuhnya. Kembali ke Hansel, dengan emas batangan yang Hansel miliki, Hansel ingin membeli perusahaan milik mertuanya untuk dijadikan sebagai tempat berlindung. Namun Charlie yang tidak mau menjualnya tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Hansel. Dengan sigapnya, Hansel memukul Charlie terlebih dahulu yang membuatnya mengeluh kesakitan. Okay, sit down. Di malam harinya, Hansel menuntut balas atas penyerangan Julian dengan membakar semua uang mafia yang tersimpan di op shop. Tentunya kejadian ini akan membuat Julian mendapat masalah dikarenakan uang tersebut adalah uang titipan. Setelah itu, dengan santainya Hansel datang dan menonton pertunjukan Julian. Melihat hal tersebut, Julian segera menghampiri Hansel bersama anak buahnya yang siap menembak. Bukannya takut, Hansel segera membuka kain yang ternyata di bawahnya terdapat sebuah peledak. Kemudian Hansel meminta Julian untuk mengobrol empat mata. Hey. Setelah anak buah Julian pergi, Hansel meminta gencatan senjata kepada Julian. Namun di saat Hansel memberitahu semua uang di op shop sudah terbakar, seketika membuat Julian menjadi marah. I'm shocked! Your life far from me and mine. You know you don't fucking do. Doesn't make us even. Because after all, you came to my house. Kemudian Hansel menyuruh Julian untuk pergi ke tempat yang jauh karena tidak mungkin Julian dapat mengganti semua uang yang sudah terbakar. Setelah memberikan pilihan, Hansel segera pergi dari tempat ini. Namun Julian yang tidak mau reputasinya hancur, memilih untuk membunuh Hansel sebagai bukti kepada mafia lain. Think it over. I'll be nearby. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sepanjang jalan. Meskipun sempat terpojok, namun Hansel masih bisa bertahan dan melarikan diri. Hingga pada akhirnya Hansel kembali terpojok di saat dirinya tiba di tempat kerja. Namun tiba-tiba teman Hansel yang selalu meneleponnya menembak pasukan Julian dari jendela gedung. Tak hanya itu, dari pintu samping ayah Hansel ikut membantu menyerang mereka. Meskipun sudah berumur, namun sang ayah tidak kalah hebat dalam menembak.
Di saat pasukan Julian masuk ke dalam gedung, mereka terkena jebakan yang sudah Hansel persiapkan. Dikarenakan terlalu banyak musuh, mereka bertiga bekerja sama hingga peluru mereka habis tak tersisa. Meskipun begitu, mereka sangat menikmati pertempuran seakan-akan bernostalgia dengan masa lalu. Di saat terpojok, Hansel memiliki sebuah rencana dengan menggunakan peledak yang ditempelkan pada kaca anti peluru untuk membunuh Julian dari jarak dekat. Setelah semuanya berakhir, Hansel menyuruh mereka pergi sementara dirinya akan bertanggung jawab. Di sebuah tempat interogasi, petugas tersebut bertanya siapa sebenarnya Hansel. Namun tiba-tiba secara bersamaan, petugas tersebut mendapat sebuah telepon yang dimana mereka harus melepaskan Hansel seakan-akan kejadian ini tidak pernah terjadi. Dan film pun tamat. Review film Nobody bungkus. Meskipun tidak dijelaskan secara detail siapa sebenarnya Hansel, namun melihat ekspresi kakek penjaga dan intel Julian, bisa disimpulkan bahwa Hansel adalah mantan agen yang kejam yang selalu menghabisi musuh hingga tak tersisa. Sehingga mereka tidak mau memiliki masalah dengan Hansel. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.